Pemirsa Pojok Bebas Channel, selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama kami dalam bedah editorial pojokbebas.com sepekan. Pada malam hari ini, pojokbebas.com mengambil tema tentang foto yang sementara viral, yaitu perjumpaan antara komodo dengan truk sarpras di Taman Nasional Pulau Rinca. Nah, pojokbebas.com mengangkat tema ini karena berita tentang perjumpaan antara komodo dengan truk ini menjadi viral di pojokbebas.com. Nah, apa latar belakang pojokbebas.com mengangkat tema tentang ini? Telah hadir di studio pemimpin redaksi pojokbebas.com, Pak Justinus Suhardiruman. Selamat malam, Pak Justinus. Selamat malam, Pak Elvis. Ya. Gimana kabar, Pak? Kabar baik. Ya. Oke, Pak Justinus. Pasti Bapak udah lihat itu foto tentang perjumpaan antara komodo dengan truk sarpas. Seolah-olah komodo itu datang menyambut truk itu ya. Oke, iya. Nah, kira-kira Pak Justinus sendiri melihat foto ini seperti apa, Pak? Sangat menarik. Dan saya sebetulnya ketika saya melihat foto itu, saya teringat cerita lucu ya orang tua di Manggarai ketika membangun Manggarai. Ya, ketika membangun Manggarai itu membangun jalan di pelosok-pelosok Pak Elvis ya. Kan mereka bawa bulldozer itu. Ya. Ketika malam hari tiba, sore hari tiba, bulldozer kan diparkir di pinggir-pinggir kampung ya. Lalu kemudian orang-orang tua datang melihat bulldozer itu. Mereka pegang-pegang dan meraba-raba. Mereka bilang, "Woi, keras ini barang ini." Mereka cek, tanya kepada petugas pada yang membawa itu, pegawai-pegawai itu, ini dia makannya apa? Ya, maksudnya bulldozer itu makannya apa? Ya, betul. Mulutnya di mana? Mulutnya di mana? Nanti dia beraknya dari mana? Begitu. Jadi ketika saya dengar cerita itu, melihat komodo menyambut truk itu, saya teringat akan cerita itu. Saya membayangkan juga komodo itu terheran-heran. Gitu. Ada sesuatu yang asing masuk dalam wilayah mereka, begitu. Jangan-jangan juga, ini jangan-jangan ya, seperti orang Manggarai dulu itu ya. Jangan-jangan ya. Berarti Bapak mau samakan komodo dengan masyarakat Manggarai gitu, Pak? Ya, bukan begitu maksudnya. Ini hanya jangan-jangan. Jangan-jangan komodo juga itu berpikir dalam hatinya, ini benda apa, dia makannya apa. Jangan-jangan dia makan kambing, jangan-jangan dia makan rusa, jangan-jangan dia makan kerbau, atau berbagai macam binatang liar di situ. Nah, ketika komodo itu, seandainya komodo itu berpikir begitu, Pak Elvis, dia juga mungkin cemas juga. Kalau ini benda asing datang makan kerbau, makan sapi, makan rusa, kami nanti makan apa ya? Kurang lebih begitu. Saya membayangkannya begitu ya. Seperti itu. Ya, jadi artinya bahwa sesuatu yang baru, sesuatu yang mengejutkan itu selalu menimbulkan penasaran. Ya. Mungkin juga kecemasan. Gitu berarti ya, sebenarnya komodo ini dia sebenarnya bukan tapi dia menyambut sebenarnya itu, bertanya-tanya ini sebenarnya apa gitu. Ya, bisa saja begitu. Apalagi kan Pak Elvis ya, ada sebuah legenda tentang komodo dan manusia komodo itu kan, manusia ya manusia di sana lah ya Pak Elvis ya. Bahwa komodo dengan manusia itu kan sebenarnya bersaudara kembar. Karena mereka lahir dari rahim ibu yang sama. Nah, oleh karena mereka lahir dari rahim ibu yang sama, ya tidak heran juga kalau kita melihat respon mereka terhadap sesuatu yang asing itu seperti itu. Jadi ya kurang lebih begitu ya. Jangan-jangan manusia komodo melihat binatang ora itu komodo. Lalu ora komodo itu lihat manusia komodo itu, mereka bilang ini komodo. Wah, begitu. Sehingga menjadi jangan-jangan tidak jelas siapa komodo, siapa bukan komodo. Ya. Tapi kurang lebih perilakunya sama, Pak. Menyambut ya terheran-heran dengan sesuatu yang baru. Gitu ya. Dan juga mungkin mereka cemas lah mungkin. Ya. Tapi ada satu yang menarik di truk itu, Pak. Ada kan manusia yang lagi duduk di atas truk itu. Nah, kira-kira menurut Pak Justinus, komodo itu memikirkan tentang orang yang di atas truk itu nggak?
Ya, jangan-jangan begitu. Dia pikir dia, wih, komodo ada di atas gitu. Atau Ya. jangan sampai dia pikir itu kambing sehingga dia Ya, makan. mungkin bisa jadi juga ya. Iya. Tapi kan itu kan saudaranya, Pak. Oh, saudaranya. Kan Oke, oke. sekembar, Pak. Sekembar, Saudara kembar. oke. Dia lihat ke Oke. atas, wih, ada komodo di atas, Oke, begitu. iya. Manusia di atas lihat ke bawah, wih, ada komodo di bawah, sambut kami ya, kurang lebih begitulah. Oke. Ya. Tetapi ketika ada peristiwa misalnya menyambut, kemudian ada perasaan bertanya-tanya tentang kehadiran barang baru, Ya. ada nggak kira-kira menurut Pak Justinus komodo itu memikirkan tentang manusia tidak? Maksudnya sesamanya itu? Atau jangan-jangan dia juga kasihan sama manusia, Pak. Dia lihat ke atas, aduh manusia, kasihan mereka ini ya. Gitu. Kalau kami tidak ada, seperti apa nasib mereka? Kenapa sekarang itu Pak Elvis, Ya. apalagi dengan wisata super premium itu, Ya. hampir semua masyarakat itu seolah menggantungkan nasibnya pada komodo. Begitu. Jadi komodo juga itu, aduh, kasihan sekali manusia ini. Gitu. Kalau kami tidak ada nanti, apakah nasib mereka masih berlanjut? Bagaimana nasib manusia kalau kami tidak ada? Sampai pada level itu mungkin komodo ya berpikir mereka lebih pintar dari manusia di sana. Ya. Karena mereka sanggup menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Mereka sanggup menciptakan mimpi bagi masyarakat. Kurang lebih gitu. Iya. Tetapi masyarakatnya sendiri tidak bisa membuat mimpi bagi dirinya sendiri. Jadi mungkin Pak, mungkin Oke, ya, oke. ya, gitu. Jadi Pak Justinus sebenarnya mau bilang bahwa sebenarnya yang lebih kreatif di sana komodo atau manusianya sebenarnya? Ya, kalau komodo yang menciptakan uang bagi masyarakat, ya berarti komodo tuh Pak Elvis. Yang lebih kreatif. Iya, karena dia bisa menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Oke. Begitu. Ya, masyarakatnya sendiri ya tidak bisa menanam di pekarangan rumah sayurnya sendiri. Ya, banyak lahan yang kosong, belum tertanami dengan baik. Ya, lalu kemudian juga ya mereka tidak bisa memelihara sapi dengan lebih serius atau tertata dengan baik, gitu ya. Mereka tidak bisa memelihara kambing, memelihara ayam dengan baik dan lain sebagainya. Tetapi komodo, Pak, Tetap hidup. dia hidup, dia punya ayam sendiri, dia di kampung komodo kan. Iya. Dia punya kerbau sendiri, dia punya rusa sendiri dan lain sebagainya, begitu. Jadi dia tidak memikirkan masa depannya sendiri. Semuanya ada bagi dia, tapi bagi manusia dia bergantung pada komodo. Begitu, Pak. Jadi ya komodo kasihan mungkin dia kasihan pada nasib orang masyarakat gitu. Apalagi sekarang ini banyak orang yang jual tanah ya Pak, karena dengan Iya, itu tadi saya beli motor rusak, nasib mereka juga rusak. Begitu, Pak. berarti ketika komodo hilang manusia hilang juga jadi. Iya, begitu. Jadi ketika komodo hilang, manusia juga hilang. Gitu. Begitu tergantung. Artinya ya, Pak. komodo itu seolah-olah atau masyarakat itu bergantung pada komodo, Pak. Ya. Kasihan juga, Pak. Kasihan ya. Komodo jadi bebannya berat di sana ya. Ya, jadi ya kita berharap di kemudian hari Pak Elvis manusia itu sadar potensinya sebagai Homo sapiens ya. Manusia yang bijaksana, yang menciptakan kebudayaannya sendiri. Manusia yang ya kreatif, hidup dari seluruh potensinya sendiri. Dia tidak harus bergantung pada komodo gitu ya. Kasihan juga kalau bergantung pada komodo kan Pak Elvis. Bebannya komodo nanti terlalu berat Pak Elvis. Bayangkan itu dia menanggung itu. Dan satu Pak Elvis tahu, komodo bisa mendatangkan manusia-manusia dari berbagai negara di dunia ini. Komodo berhasil menciptakan curiosity, rasa ingin tahu begitu banyak manusia di dunia ini. Tetapi masyarakat kita tidak sanggup menciptakan curiosity orang lain, rasa ingin tahu orang lain terhadap mereka. Begitu. Jadi komodo bisa menciptakan keindahan yang menakjubkan bagi orang, tapi masyarakat tidak bisa menciptakan keindahan yang mendorong orang datang melihat mereka. Jadi kalau dalam konteks seperti itu, hebat komodo Pak Elvis, ya, hebat. Tapi pada saat yang sama bebannya berat. Begitu Pak. Berarti kehadiran komodo ini berkah atau kutukan sebenarnya Pak? Seharusnya ya kalau dalam konteks itu ya pengalaman-pengalaman itu ya, jangan-jangan juga kutukan mungkin. Kutukan dalam pengertian
manusia atau masyarakat menjadi tidak menyadari potensi dirinya untuk menciptakan sesuatu yang lebih luar biasa sebagai Homo sapiens. Tidak perlu harus tergantung kepada komodo. Iya, tidak harus bergantung pada komodo. Bukan hanya masyarakat di sana. Negara ini jangan-jangan juga bergantung kepada komodo, Pak Ifis, ya. Berarti bebannya tambah berat lagi tambah nih. berat lagi gitu. Tapi komodo tetap bilang kasihan sama mereka ini ya gitu. Berarti kembali ke soal itu tadi Pak. Berarti di satu sisi sebenarnya komodo ini memikirkan tentang nasib manusia yang notabene menjadi sangat tergantung kepada dia. Ya. Terus di sisi lain manusia berpikir bahwa dialah yang menentukan nasib komodo. Padahal tidak, Pak. Ya. Berarti sebenarnya siapa sebenarnya yang tertawan sebenarnya? Kalau lihat gejala sekarang, semua orang bergantung kepada komodo. Ya komodo lah yang menentukan nasib baik masyarakat di sana. Itu Pak. Jadi menurut saya ya kita harap ke depan ya manusia kembali sadar bahwa mereka memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk mengisi kebun-kebun mereka, untuk mengisi sawah-sawah mereka, mengisi hari-hari mereka dengan seluruh potensi dan daya yang mereka miliki ya. Kita berharap ke depan suatu ketika manusia menciptakan begitu banyak hal keindahan dari dirinya sendiri sehingga orang datang ke sana bukan untuk melihat komodo tetapi mau melihat manusia-manusia yang ada di Manggarai yang luar biasa indahnya. Jadi begitu Pak Elvis. Ya. Pak Justinus ini kan putra asli komodo ya Pak? Ya. Nah tentu sejak kecil sudah akrab dengan binatang ini. Ya. Tetapi pertanyaan saya, warga di Labuan Bajo, ya itu lihat tadi memang, ya tidak semua orang Labuan Bajo pernah lihat komodo Pak. Itu. Bahkan mungkin ya, minta maaf kalau saya salah Pak ya, mungkin orang-orang di sekitar komodo juga tidak tahu apa fungsi atau peran komodo dalam ekosistem, dalam ekologi, dalam seluruh sistem ekologis kehidupan mereka. Mereka tidak tahu. Mereka hanya tahu ada binatang itu, tetapi apa perannya di bidang kesehatan mereka, apa perannya di bidang keseimbangan lingkungan, apa peran mereka juga tidak tahu. Terhadap ekonomi terhadap mereka. Ya, kurang absennya atau kurangnya pengetahuan seperti itu kan ya bisa saja berdampak pada ya tidak terlalu peduli apakah ada atau tidak binatang itu. Begitu Pak. Berarti yang betul-betul peduli terhadap komodo ini sebenarnya bukan orang Labuan Bajo sebenarnya Pak, atau orang komodo yang peduli dengan orang sana Pak ya. Bukan kebalikannya. Bukan kebalikannya. Ya, begitu. Bapak mau katakan bahwa komodo ini lebih manusia daripada manusia itu gimana ini Pak? Bukan komodo lebih manusia daripada manusia, ya. Tapi komodo mungkin bijaksana lah ya. Bisa, bukan bijaksana ya, tetapi secara alamiah dia bisa menciptakan nasib yang lebih baik bagi orang di sana. Tapi orang di sana tidak bisa menciptakan nasib yang baik bagi dirinya sendiri. Begitu Pak. Berarti seharusnya bagaimana sikap orang komodo terhadap komodo itu sendiri sebenarnya? Ya, sikap mereka terhadap komodo itu sebetulnya yang pertama, ya, mereka tidak boleh bergantung kepada komodo Pak. Mereka harus menciptakan kehidupan mereka sebagai Homo sapiens, menciptakan keindahan bagi diri mereka sehingga orang datang ke sana itu melihat mereka bukan melihat komodo. Begitu. Mengisi hari-hari hidup mereka, mengisi kebun-kebun mereka, mengisi pekarangan rumah mereka, memelihara ternak dan lain sebagainya, begitu. Komodo ya dibiarkan aja begitu. Tidak usah berpikir tentang komodo, karena keindahan itu adalah pada mereka sendiri. Pada mereka. Ya. Di satu sisi kan komodo ini bisa mendatangkan devisa sebenarnya Pak. Ya, makanya itu tadi saya bilang, komodo bisa mendatangkan devisa. Tapi manusia buat apa Pak? Tidak bisa mendatangkan devisa. Kalau seandainya mereka menciptakan, misalnya begini Pak, ada banyak kerajinan tangan, apa segala macam. Tapi memang sejak komodo ada di sana dan menjadi super premium, orang semakin kreatif atau gimana di sana Pak? Bapak melihat? Saya melihat belum Pak. Saya sering pulang libur kan belum Pak. Jeruk aja kan kita orang di sana kan impornya dari luar kan Pak. Mangga-mangga dari luar. Lalu kemudian
mangga sayur juga dari luar dan lain sebagainya. Orang di sana hanya senang-senang aja lihat orang, oh ada orang baru gitu Pak. Tidak lebih dari itu, Pak. Ya saya lihatnya begitu Pak. Itu. Jadi ya begitulah Pak. Jadi menurut saya begitu ya. Oke. Jadi komodo itu jauh lebih berdaya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Yang kita harapkan masyarakat di sana menyadari diri sebagai Homo sapiens, begitu ya. Manusia yang bijaksana bisa menciptakan keindahan bagi dirinya sendiri. Ya, manusia yang bijaksana mengisi hari-hari hidupnya dengan kreatif tanpa harus bergantung kepada komodo. Begitu Pak. Nah, untuk kedepannya, Pak Justinus, kira-kira menurut Pak Justinus sendiri, nah sekarang ini kan pemerintah lagi gencar pembangunan di Labuan Bajo ini, Pak. Nah, di satu sisi kan tadi bahwa sebenarnya komodo ini lebih memikirkan nasib manusia sebenarnya daripada manusia memikirkan dia. Kita sudah jelas berulang-ulang itu Pak. Oke. Jadi komodo memikirkan nasib manusia. Mungkin bukan memikirkannya, tapi ya komodo lah yang menentukan nasib kesejahteraan orang di sana, bukan dirinya sendiri. Bukan dirinya sendiri. Ya. Berarti orang harus hanya katakan bahwa terima kasih kepada komodo ini, Pak. Harus terima kasih kepada komodo sekarang. Sesuatu yang kita tidak harapkan. Oke. Yang kita harapkan itu adalah manusia menyadari diri sebagai Homo sapiens. Manusia yang bijaksana, manusia yang bisa memecahkan nasibnya sendiri. Manusia yang kreatif, mengisi hari-hari hidup mereka dengan hal-hal yang menciptakan keindahan bagi hidup mereka. Sehingga kalau orang datang di sana, mereka melihat sebuah kebudayaan yang luar biasa. Suatu yang indah. Begitu. Di satu sisi mereka tetap datang melihat komodo, tetapi di sisi lain mereka melihat kreativitas masyarakat komodo. Ya bolehlah dua sisi, tapi yang utama harusnya mereka datang melihat bahwa masyarakat di sana itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang spesial. Sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Sehingga kalau komodo tidak ada, orang tetap akan datang ke sana. Gitu. Berarti intinya masyarakat komodo harus tetap kreatif untuk mengisi hidupnya. Mengisi hari-hari hidup mereka dengan cara-cara yang kreatif tanpa harus bergantung pada komodo. Ya. Gitu. Kira-kira begitu diskusi kita pada malam hari ini, Pak. Ya, terima kasih ya. Oke. Pemirsa Pojok Bebas Channel, demikian bincang ringan kami pada malam hari ini tentang kehadiran komodo yang sebenarnya masyarakat perlu bersyukur dan berterima kasih dengan kehadiran komodo, karena dengan kehadiran dia seharusnya masyarakat di Manggarai pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya semakin kreatif untuk menciptakan, untuk mengisi hari-hari hidupnya, sehingga ketika komodo tidak ada pun manusia tetap bisa saling mengunjungi satu sama lain dan saling menghargai satu sama lain. Dan di sisi lain masyarakat tetap akan menghargai bahwa komodo adalah bagian dari hidupnya yang tetap perlu dihargai juga dan perlu dilestarikan. Pemirsa Pojok Bebas Channel, demikian diskusi kami pada malam hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dalam editorial sepekan. Jangan lupa protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Selamat malam.